Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat karunia rahmatnya hingga kita bisa berkumpul kembali, menyempatkan waktu kita untuk belajar, mempelajari lughah al-Arabiyah, bahasa Arab. Dan di muqaddimah pada pertemuan kita kali ini adalah sebuah ungkapan pepatah Arab mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' adalah balasan. Balasan dari sebuah amalan. Artinya adalah secara definisi ya, bahwa balasan itu, ganjaran itu sesuai dengan amal kita, sesuai dengan tingkatan amal kita, sesuai dengan keseriusan perbuatan kita. Bagi yang saat ini sedang mempelajari lughah al-Arabiyah lalu dia ijtihad wal hirs, semangat dan juga bersungguh-sungguh, maka Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. Maka dari itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna 'idhamal bala ma'a 'idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya ujian berbanding lurus dengan besarnya ganjaran. Jika yang saat ini ikhwan sekalian mengerjakan dan mempelajari lughah al-Arabiyah penuh dengan kesulitan dan ujian yang begitu berat, maka jika ia bersabar ma'idhamil jaza, maka berbanding lurus dengan besarnya ganjaran pun lebih banyak. Atau bahasa kitanya, untuk memotivasi orang-orang yang belum paham atau kurang paham dari 100% pemahamannya, yang dia dapatkan hanya 50% atau hanya 20 bahkan 10%. Maka motivasi dari hadis dan juga dari pepatah Arab ini bisa menjadi rujukan dan menjadi motivasi kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan besarnya amalan. Banyaknya amalan, kualitasnya amal kita. Dan ujian itu semakin besar dan pahalanya pun akan semakin besar. Sebagaimana Al-Anbiya ya, yang paling berat ya, asyaddul bala, yang paling berat ujiannya adalah Al-Anbiya, para nabi. Kenapa? Karena ganjarannya juga semakin banyak. Pahalanya lebih banyak para nabi karena ujiannya lebih besar. Begitu pula pelajaran bahasa Arab. Ya, yang sudah paham
Ya, yang sudah paham maka jangan jumawa. Karena ya pemahaman kita ini kita dapatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang tidak paham-paham maka jangan pesimis. Karena sesungguhnya mungkin itu di antara hikmah yang Allah berikan kepada kita di antara hamba-hambanya yang beriman. Karena dengannya lah Allah akan mengangkat derajat hambanya, dengannya lah Allah akan memberikan ganjaran yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang langsung paham. Ya. Ahibbati fillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Konsep mempelajari durusul lughah atau mempelajari ilmu bahasa Arab ya adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an. Maka di antara cara kita bisa memahami Al-Qur'an adalah mengenal yang namanya huruf jar. Karena di banyak ayat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menggunakan huruf jar banyak sekali. Ya, lalu menggunakan domir ya, juga banyak ya di dalam ayat suci Al-Qur'an. Dalam hadis pun demikian. Dalam hadis pun demikian. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya huruf jar dalam Al-Qur'an dan dalam hadis menggunakan huruf jar dan juga menggunakan dhamir atau kata ganti ya, bukan hanya ditujukan kepada manusia tapi juga kepada makhluk ya. Nah, bicara makhluk ya, adalah bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk ya. Jadi secara bahasa kita harus membedakan ya. Namanya makhluk. Apa itu makhluk? Ada yang tahu apa itu makhluk? Yang diciptakan. Nah, kalau kita mendefinisikan yang diciptakan, artinya kalau ditanya manusia makhluk bukan? Iya, Makhluk. Ustaz. Naam, ya, makhluk. Binatang makhluk, tumbuhan makhluk. Bagaimana dengan gunung, batu? Makhluk bukan? Makhluk, Ustaz. Makhluk. Nah, ini kita harus ini ya, luruskan ya. Konsep atau definisi makhluk ya. Artinya makhluk itu bukan yang dikonsepkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ya kalau batu ya benda kan begitu ya. Kalau dalam bahasa kita. Kalau manusia ya makhluk. Makhluk sosial, jin, ya, tumbuhan, binatang. Ternyata makhluk itu adalah seluruh yang diciptakan. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang disebut dengan Khalik. Ya. Khalik itu hanya satu. Khalik arti pencipta. Satu akar kata yang sama ya dari kata makhluk, khalaqa, dari kata khalaqa, menciptakan. Yang menciptakan dan yang diciptakan. Khalik adalah pencipta, makhluk adalah yang diciptakan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kata huwa dan hiya untuk perempuan itu ditujukan untuk makhluk ya, hidup. Ya, makhluk hidup. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, huwa dan hiya ini ditujukan kepada makhluk seluruhnya. Bahkan sang Khalik ya diabadikan di dalam Al-Qur'an dengan kata domir huwa. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Ya. Artinya dhamir bukan hanya ditujukan makhluk hidup, tapi kepada seluruh makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini. Ya.
Berarti kita tahu kitabun. Contoh, kitabun. Kata domirnya huwa apa atau hiya, ya ikhwan? Huwa kitabun atau hiya kitabun? Iya. Kitabun. Kitabun. Huwa. Dia menggunakan huwa, benda itu. Kenapa? Karena akhirannya tidak ada tak marbutah. Harus diingat. Dia disebut dengan susunan mudzakkar. Ya. Bagaimana dengan sayyaratun? Iya. Kalau kita gunakan kata ganti, iya. Huwa atau hiya? Iya. Hiya. Iya. Kenapa hiya? Karena ada Tak marbutoh. marbutoh, ciri-cirinya. Disebut dengan susunan mu'annah. Nas. Ya. Nah, ini yang dimaksud, ya, yang ana maksud demikian. Fahimtum insyaallah? Insyaallah. Kalau sayyaratun artinya apa ya? Mobil. Oh ya, mobil. Oke, ana lupa. Sayyaratun, mobil. Jadi bukan mobil jenis kelaminnya perempuan ya, yang dipakai hanya untuk perempuan, bukan ya, tapi susunannya. Susunan dari kosakata sayyaratun adalah muannats. Mobil masuk makhluk ya, Ustaz? Mobil makhluk. Iya, tadi sudah kita jelaskan ya, makhluk itu seluruh yang diciptakan. Mobil dari mana? Siapa yang menciptakan? Manusia, gitu ya. Tapi bahannya itu apa? Besi. Besi dari mana besi? Jadi ada orang-orang ini, orang Di luar. penambangan, Biji besi dari mana? biji besi. Ya, ambilnya dari mana biji besi? Dari perut bumi, dari langit, atau dari langit. Bumi. Bumi. Dari pohon-pohon ini? Dari pohon apa? Dari apa? Besi itu. Dari perut bumi. Dari Perut bumi ya, biji besi itu. Iya. Al-hadid. Nah, itu juga al-hadid. Nah, hadid itu besi, gitu ya. Kenapa disebut dengan al-hadid ya, besi ya? Karena dia berasal dari perut bumi ya. Dan ini yang harus diperhatikan, makhluk bukan makhluk. Jadi konsep makhluk dalam bahasa Indonesia itu terpatahkan dengan konsep makhluk pada bahasa Arab. Ya, mobil dia makhluk ya, seluruh makhluk yang kita cipta, robot ya kan, bahan-bahan semua dari manusia, bukan dari manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Termasuk sinyal ya kan, ada 4G, 5G ya. Itu semua kan makhluk. Semua makhluk ya, berasal dari zarrah. Nah, ini harus diingat ya. Kenapa disebut dengan makhluk secara konsep bahasa Arab ya, secara ilmu sainsnya, bahwa dari biji zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Nah, ada kata zarrah. Zarrah itu kalau kita pelajari secara bahasa bukan biji sawi. Ya, tapi partikel terkecil. Apa partikel terkecil pada zat, pada makhluk? Ada yang tahu? Neuron. Zarrah. Ada inti atom ya di dalamnya ya. itu. Ada proton dan neutron kan gitu ya. Dia selalu bergerak. Secara faktanya dia selalu bergerak. Ya, selalu bergerak. Ya, maka dari itulah ya, kalau kita konsepkan ke dalam bahasa Indonesia, apapun yang bergerak kan disebut dengan makhluk ya, makhluk hidup. Namanya kan hidup ya, makhluk hidup.
Pada hakikatnya seluruh makhluk yang kita anggap benda itu sebenarnya hidup dengan alam yang berbeda, ya, dengan kemampuan yang berbeda, ya. Nah, ini konsep dari ilmu bahasa Arab. Jadi makhluk ya, sayyarah itu tidak usah khawatir dan tidak usah ragu lagi, ya. Makhluk yang namanya sayyarah itu makhluk, ya. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya, baik, kita akan mulai dari latihan ya, tamarin di halaman 21. Ya. Kita melatih diri kita untuk memahami setiap kosakata ini dia mudzakkar atau muannas, dia menggunakan huwa atau hiya. Ya. Huwa untuk laki-laki dari jenis kelaminnya atau dari susunannya. Hiya adalah untuk jenis kelamin perempuan dan susunannya adalah susunan muannas perempuan. Kita mulai sama-sama mungkin ya ikhwan, biar kompak ya, bisa dinyalakan mic-nya ya, dan bagi yang menyimak tidak mengapa, mendengar saja ya. Di malam hari ini kita harus lebih aktif ya, lebih panas ya. Baik, kita mulai dari rakam wahid ya. Ainal kitabu? Aina kitabu? Nah, jawabannya Huwa alal maktabi. huwa alal maktabi ya. Huwa ala maktabi. Huwa alal maktabi. Itu bahasa atau bahasanya anak SD itu. Huwa alal maktabi. Nah, kenapa kita sebut seperti itu? Jadi tingkatan bahasa Arab itu ada tingkatan anak TK. Di Arab itu anak TK jawabannya adalah al-kitabu alal maktabi. Kalau anak SD bilangnya huwa alal maktabi. Jadi kita nih tingkatan anak apa nih? TK SD. Kalau belajar masih TK, Ustaz. Ya, udah mulailah anak SD ya, udah mulai sedikit-sedikit ya. Memperkenalkan, nanti di jilid kedua masuk tuh ke tingkatan anak SMP. SMP di Saudi ya, bukan SMP di Indonesia, bukan. Ya. Nah, ini harus diingatkan bahwa jawaban itu sebenarnya bisa bervariasi. Ya. Makanya orang Arab itu ya, terutama para ulama ya, para asatidzah, para ustadz, kalau kita ajak bicara, kita jangan sampai asal bicara. Karena akan bisa terlihat di tingkat berapa pendidikan kita. Ya. Dari kita ngomong, kita bicara, ya, itu lawan bicara kita bisa tahu ya, yang orang Arab itu bisa tahu, oh ini orang berpendidikan. Oh ini pakai bahasa fushah, bahasa baku. Oh ini pakai bahasa ammiyah, bahasa pasaran. Oh ini pakai bahasa yang nggak sopan gitu ya. Orang Arab bisa tahu, ya. Orang Arab bisa tahu. Jangan asal bicara, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Nah, jawabannya apa? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Ada lagi jawaban lain? Fil masjidi. Fil masjidi. Fil hammam. Hammam. Ya, naam. Ya, jawabannya bebas ya. Boleh fil ghurfa, fil hammam. Kalau di konteksnya, di teksnya itu fil ghurfa. Yang nggak boleh, huwa fil jannah. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena kita nggak tahu ya. Karena surga itu belum ditempati sampai saat ini. Ya, baik. Kita lanjutkan. Rakam salasa. Aina sa'atu? Aina sa'atu? Ya. Jawabannya apa yang tepat? Hiya ala kursi. Hiya ya. Kata kuncinya hiya, pengganti sa'ah. Ya, karena sa'ah ada tak marbutahnya, maka mu'annas hiya. Boleh ala sariri, alal kursiyi, ya.
Nah, ini disebut dengan penggunaan huruf jar ala. Ya, ala apa artinya ala? Di atas. Di atas. Di atas. Nah, Ana berikan tambahan ya, pengayaan materi karena ini terlalu mudah ya untuk ikhwan. Ya, ala ini kan artinya di atas. Nah, ada juga artinya di atas tapi tidak menempel. Nah, bingung nih. Nah, ala ini di atas tapi menempel. Contoh misalkan ada al-qalamu alal maktabi, pena di atas meja. Ya, penanya menempel dengan meja. Ala itu menempel dengan meja. Ya, artinya ala itu di atas yang menempel dengan benda yang dituju. Nah, kalau yang tidak, contohnya misalkan al-misbah. Ada yang tahu al-misbah artinya? Misbah, lampu. Al-misbahu fauqa maktabi. Misalkan kita ingin buat kalimat ya. Ya. Di mana lampu kan lampu di atas ya. Kalau nggak di atas nggak nyala kan gitu ya. Kecuali kalau di atas meja nempel dengan meja, nah itu dia nggak bisa dinyalakan juga kan begitu. Ya, lampu itu kan di atas. Di mana letak lampu? Ya, kawan. Di atas. Di atas apa? Bukan di atas loteng ya. Di Lampu itu di atas apa ya? plafon. Di plafon. Di plafon. Di bawah plafon ya. Iya. Ya, menempel ya dengan plafon ya. Nah, kalau kita ingin buat kalimat lampu di atas meja, tapi yang dimaksud itu lampunya di atas, di bawah plafon. Mejanya itu di bawah, dia tidak nempel. Nah, kita menggunakan kata fauqa. Ya, fauqa itu di atas yang tidak menempel. Ya, di atas tidak menempel. Ya. Dan itu bisa kita gunakan misalkan al-qalamu fauqal maktabi. Oh, berarti dia ngambang tuh. Ini misalkan pena, di bawahnya meja, tidak menempel, ngambang. Mungkin karena digantung gitu ya, maka kita menggunakan kata fauqa, bukan menggunakan ala. Dan fauqa itu sama rumusnya dengan ala, tapi bukan bagian dari huruf jar, bukan. Oh, bukan huruf jar, Ustaz. Bukan, dia saudaranya. Jadi huruf jar punya saudara ya. Ya. Nah, kalau huruf jar itu dia ciri-cirinya tidak lebih dari bukan dua sih, tapi kita artikan itu berbeda ya pastinya dengan fauqa. Fauqa itu masuknya bagian dari dzaraf. Nanti akan kita bahas insya Allah. Ya, intinya huruf jar dia punya saudara namanya dzaraf. Dan dzaraf itu sama penggunaannya dengan huruf jar. Ya. Paham tum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, ya. Berikutnya, aina yasirun? Ya. Jawabannya apa? Aina yasirun? Huwa fi baiti. Fil Fil baiti. baiti. Pakai alif lam ya, jangan sampai lupa. Huwa fil baiti. Boleh. Ada lagi selain itu? Kosakata lain? Huwa Fil hammami. fil hammami. Sahih. Ya. Nah, jadi jawabannya jelas ya. Kalau aina yasir bisa fi, ya bisa alal kursi juga bisa. Nah, huwa alal kursi. Apa artinya huwa alal kursi? Dia di atas kursi. Di atas kursi. Ya, duduk maksudnya ya di situ. Di atas kursi. Nah, rakam khamsa, aina aminatu? Aina aminatu. Aina Aiman. Aminatu, Ya. Aminah ya.
Jawabannya apa? Hiya Hiya fil fi matbahi. Hiya fil matbakhi, Fil Masya Allah. ghurfati. Fil ghurfati, Masya Allah, mumtaz ya. Ya, hiya fil ghurfati. Nah, silakan. Tadi kan ada fil baiti, antara baiti memang dia mesti kasroh dengan baiti rumah saya, nanti bedanya di mana bacanya, Ustaz? Biar untuk orang memahami. Perbedaannya sahih ya. Baik, ini bagus ya. Hiya kita gunakan hiya lah. Hiya fi ya fil baiti ya, fil baiti. Kalau pakai alif lam ya, maka dia tidak boleh panjang, tidak boleh ditambahkan domir tambahan ya, fil baiti. Nah, ini yang sahih. Bisa juga fi baiti yang antum maksud. Nah, artinya di rumahku. Ya. Ini sebenarnya pembahasan yang sudah bukan sudah ya, akan dibahas nanti panjang tuh pelajaran ke-10 itu nanti. Ya, cuman kita kasih bocoran. Ya di sini ya adalah domir ana. Artinya rumah saya. Dan ketika sudah ada ya, maka tidak boleh ada alif lam. Makanya kita buat kalimat kan hiya fi apa fil. Kalau pakai kalau pakai fil berarti yang atas nih. Nggak mungkin digabung, nggak bisa. Ya. Oh, nah. Ya, seperti itu. Fil baiti. Makanya harus dibaca alif lamnya. Qamariyah apa syamsiyah seperti itu. Fahimtum insyaallah? insyaallah. Fahimna, insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya. Ya, silakan. Jadi tadi kan ada ala, ada fauqa. Saya penasaran sama ini Ustaz, apa? Alal arsh misal. Itu gimana Ustaz ya? Kan Alal ars. iya. Ya. Alal arsistawa ya. Di dalam ayat Al-Qur'an ya. Kalau kita bicara ayat Al-Qur'an, ada dari sudut pandang bahasa Arab, ada dari sudut pandang para ulama ahli tafsir. Kalau kita bicara secara bahasa, ala itu di atas, di mana di atasnya ini bukan tidak menempel, menempel gitu ya. Nah, kondisinya menempel. Tapi menempelnya kita dengan menempelnya sang Khalik berbeda. Nah, itu dia nih. Kata kuncinya lagi. Alal arsyistawa itu artinya dia menempel. Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Ya. Ditafsirkan oleh para ulama yang tidak memahami manhaj para sahabat sehingga mengartikan bahwa dia menempel dengan arsy ya. Akhirnya apa? Diserupakan Allah dengan makhluk. Lalu mengatakan maksudnya bukan di atas arsy kali, dirubahlah menjadi istaula, bahwa Allah itu bukan bersamayam di atas arsy tapi menguasai arsy. Merubah makna yang semestinya. Maka ini termasuk perkara yang batil. Nah, kalau kita tinjau secara bahasa. Makanya kalau kita bicara secara bahasa alal arsy, dia bersemayam di atas arsy ya, dengan manusia bersemayam di atas arsy ya berbeda. Antara Allah dengan makhluk ya berbeda, antara sang Khalik dengan makhluk berbeda. Jangan samakan. Contoh Allah Sami'un Basir. Allah Maha mendengar. Oh, mendengarnya kupingnya nih seperti apa nih? Kan kalau mendengar pakai kuping, nggak ada mendengar pakai mata gitu ya. Akhirnya diserupakan antara makhluk dengan Khalik. Nah, ini nggak boleh. Karena akal kita tidak sampai kepada pembuatan atau pembayangan, atau kita ngebayangin Allah itu bentuknya seperti apa. Kalau kita lihat dari para ulama ditanya di atas arsy, maksudnya bagaimana?
hanya Allah yang tahu. Ya. Kalau ada yang bertanya tentang bentuknya, yang tahu Allah. Sedangkan kita akalnya nggak sampai. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan alal arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Tapi di atas arsy-nya ini menempel, oh berarti sama dengan makhluk. Ya beda. Ya. Beda dengan makhluk. Makhluk saja beda-beda menempelnya. Menempel ada yang tiduran, ada yang duduk, ada yang berdiri, kan nempel juga gitu ya. Nah, itu makhluk. Kalau khalik nggak bisa dibayangkan. Surga saja nggak bisa dibayangkan. Padahal surga itu makhluk. Ya, lah ini Allah mau dibayangin duduknya Allah gimana di atas ars, duduk berdiri, tengkurap, telentang apa gimana gitu ya. Yang tahu hanya Allah. Jangan merubah-rubah juga, jangan membayang-bayangkan juga. Akhirnya kan sebagian aliran sesat merubah-rubah, ya sudahlah. Ya, diganti saja. Kalau Allah di atas ars berarti Allah bertempat. Ya, Allah bertempat dong. Allah kan nggak bertempat. Ya, pencipta ngapain punya tempat? Lah sama saja Anda itu membayangkan bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Ya, kita nggak bisa menyamakan antara kita dengan makhluk. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Himna insyaallah. Baik. Kita lanjutkan ya ikhwan ya. Berikutnya aaminatu fil ghurfati. Aaminatu fil ghurfati. La. Aminatu fil ghurfati. Jawabannya la. Ada yang jawab nih la. Lalu apa lagi? La hiya Ya, matbahi. Fil matbahi. matbahi ya. La hiya fil matbahi. Tapi kalau orang yang mau lempeng-lempeng aja ya naam gitu ya. Naam iya fil ghurfati gitu ya. Ada yang jawab begitu, ada di kelas lain gitu ya. Kalau ditanya ayasirun fil matbahi, naam ya. Naam aja karena tahu jawabannya ya naam hiya huwa fil matbah begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan la, nah itu kadang mereka bingung ya. Bagi yang mau yang lempeng-lempeng aja ya. Makanya kita sampaikan di sini, kita lihat ya, coba nomor 7. Ayasirun fil matbah. Ayasiru fil matbah. Ayasiru fil Matbahi. Jawabannya La huwa fil hamami. la huwa fil hammami. La huwa Sahih. fil hammam. Ya, hammam. Sudah dibahas ya, yang kamar mandi, toilet sudah ya. Toilet itu apa bahasa Arabnya? Oh, Sudah belum? Kamar mandi. Hammami, kamar mandi. Hammam, kamar mandi. Kalau toilet, kemarin sudah dibahas loh. Sudah Ustaz, cuman afwan lupa Ustaz. Ya, bahasa Arabnya toilet ya. Toilet itu bahasa Arabnya adalah mirhabun. Ya, mirhabun. Artinya toilet. Ya. Artinya toilet ya. Kalau yang di bandara namanya apa? Kamar mandi, toilet apa bagaimana? Mirhad. Orang tua mirhat ya. Tapi ketika ana tanya kepada muadzaf ya, pegawai di sana ya, ternyata bukan mirhat namanya. Karena kan di kamar mandi bandara itu bukan cuma toilet ya, ada tempat cuci muka, ada kalau yang bagus ada ruang tunggunya gitu ya, ada sofanya gitu ya. Ada di beberapa tempat di luar negeri gitu ya. Maka disebut dengan dauratul miyahi. Ya, ini bonus ya, tambahan nih. Dauratul miyah. Ya, kalau antum ke umroh gitu ya, mampir ke bandara Madinah ataupun di Jeddah ya, lalu pengen ke kamar mandi ya, jangan hammam ya nanyanya, atau mirhab ya, jangan gitu ya.
Ya. Tapi tanyakanlah ya aina dauratul miyah ya. Daurah itu artinya perputaran ya. Ya. Daur. Ya. Daur itu perputaran ya. Makanya ada istilah kan daurah ya. Daurah ya. Daurah ya. Nah, kalau dia taknya hilang, daurun ya itu artinya tingkatan. Ya, kalau antum ingin ke daur tsani, maksud ke lantai 2. Nah, daur ya. Itu juga artinya tingkatan ya. Maksudnya lantai 2, lantai 3 ya. Seperti itu. Nah, tempat perputarannya air disebut dengan dauratul miyah. Ya. Di situ kan ada perputaran air ya. Kalau di Saudi masih menggunakan air ya. Kalau di beberapa negara non-muslim kan pakai hanya tisu gitu ya. Nah, itu beda lagi tuh. Nggak bisa dikatakan dauratul miyah lagi. Ya, nanti bisa dicari ya yang benar apa. Kalau di Saudi mereka menggunakan dauratul miyah ya. Sampai di Malaysia pun ada ya, bahasa Arab juga kan dauratul miyah kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya, man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Apa fil jawabannya? ghurfati Muhammadun. Nah, ini jawaban anak TK nih, ya. Fil ghurfati Muhammadun. Ya. Jadi dijelaskan iya. Ghurfati. Wah, ini anak SD ya. Coba ya. Fil ghurfati ya. Muhammadun ya. Atau Muhammadun ya, atau Muhammadun depan nama apa jawabannya dulu lah gitu ya. Muhammadun fil ghurfati. Ya. Nah, kalau sudah mahir nggak usah pakai fil ghurfa lagi. Ya. Muhammadun saja ya. Nah, itu kalau sudah mahir, tapi kalau yang sudah lebih mahir lagi nanti ada lagi tingkatannya. Jadi mohon bersabar ya, jawaban yang lebih expert lagi ada ya. Jadi ini yang sederhana dulu saja. Ya, Muhammadun. Jadi harusnya ini Muhammadun aja ya, Ustaz. Muhammadun saja itu sudah mencukupi ya. Tapi karena kita belajar kan ya, anak SD kan TK belajar tuh ya. Maka jawabannya lengkap kan gitu ya, harus lengkap. Fil ghurfati Muhammadun. Muhammadun fil ghurfati. Enggak ada yang salah. Betul, sahih. Ya, sahih. Ya. Nah, kenapa ini Anda jelaskan? Ya, nanti ada perbedaan ketika bentuknya bukan nama orang tapi benda. Ya, jawabannya nanti agak berbeda. Contoh ya, kita lihat ya. Nanti di nomor 10 11. Kita lihat dulu di nomor 9. Waman fil hammami. Waman fil hammami. Nah, jawabannya apa? Yasirun fil hammami. Yasirun fil hammami atau fil hammami yasirun. Ya. Yasirun Perhatikan. saja. Yasirun apa yasirun? Ingat. Yang panjang yang mana? Yasirun. Yasirun. Ya. Bukan yasir, bukan. Yasirun. Ya. Kalau yasir artinya kemudahan. Kalau yasir orang yang mudah, nama orang itu. Ya. Nah, ini harus kita bedakan nih. Jangan sampai ya tulisannya begini. Bacanya yasirun. Ya kan? Yasir artinya perkaranya mudah. Ya, yasir insyaallah. Nanti nengok nama Yasir itu kan ya, nggak seperti itu. Ya. Baik. Nah, nomor 10 nih. Madza 'alal maktabi? Apa jawabannya? Madza 'alal maktabi? Alal maktabi. Alkitab. Ya. Yang pertama alal maktabi
Alkitabu. Bukan Alkitabu. Kitabun. Berubah dia. Nah, kalau jawaban depannya, jawabannya kitab, berarti Alkitabu dulu pakai alif lam. Kitabu alal maktabi. Kok begitu ya? Kenapa? Masih ingat dengan rumus mubtada khobar? Ya, rumus kalimat kalimat pemberitahuan. Masih ingat, ikhwan? Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Kalimat mubtada khobar. Nah, syaratnya kalimat mubtada khobar, ya, yang pertama depannya harus menggunakan alif lam. Ya. Makanya kalimat jawaban dari nomor 10, kalau depannya Alkitabu alal maktabi, dia wajib beralif lam. Nah, ini namanya buku di atas meja. Kan memberitahukan kan? Ya. Nah, ini namanya mubtada. Mubtada. Ya. Nah, ini adalah khobarnya. Khobarnya ini variasi dari huruf jar. Nah, kan khobar itu harus tidak menggunakan alif lam. Iya, betul. Tapi kenapa ini pakai alif lam, Ustaz? Karena dia gabung dengan huruf jar. Ya. Karena bergabung dengan huruf jar, maka dia menggunakan alif lam. Ya. Nah, itu syaratnya tuh. Syarat kalau ketemu huruf jar pakai setelahnya benda. Maka dia harus beralif lam, ya. Ada nggak yang nggak beralif lam? Ada, tapi nanti kaidahnya berbeda. Ya, ini disebut dengan mubtada khobar. Nah, kalau yang ini, yang atas, kebalikannya. Di atas meja ada buku. Nah, bukunya inilah menjadi khobar. Kan syarat khobar itu tidak beralif lam. Kalau dia berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri dia tidak boleh beralif lam. Nah, alal maktabinya ini menjadi mubtada nih. Nah, ini mubtada, ini mubtada nih khobar, mubtada nih khobar. Ya. Makanya dia akhirannya tidak pakai alif lam. Ya. Contoh lain misalkan di atas meja jam, apa bahasa Arabnya? Maza alal maktabi? Alal maktabi apa jam apa jam? As-sa'atu. Sa'atun nggak pakai alif lam. Kalau dia di belakang itu nggak pakai alif lam. Sa'atun. Kalau di depan jawabannya menjadi al-sa'atu. Huruf syamsiah. As-sa'atu. As-sa'atu. Ya. As-sa'atu alal maktabi. Ya. Beda ya. Atas bawah ini kaidahnya sama tapi susunannya beda. Ya. Nah, mubtada khobar, mubtada khobar. Nah, bentuknya kita harus perhatikan dan pelajari. Fahimtum insyaallah? Pelan-pelan. Oh iya, pelan-pelan. Ya, tenang saja. Alon-alon ya. Alon-alon yang atas tadi saya baris atas. Ya, ini yang atas dicatat dulu aja. Jadi kata kuncinya kalau kita loadingnya lama gitu ya, ya itu kan biasa ya. Agak lama nih, maksudnya masih mikir gitu ya, masih mencerna. Itu catat dulu. Catat dulu. Catat gitu ya. Nah, itu nanti ditulis di sampingnya. Lagi proses gitu ya. Lagi proses mencerna ya. Kita dulu belajar di pesantren begitu. Kalau ada yang nggak paham atau kurang paham, catat dulu aja. Karena nanti akan ketinggalan pelajaran yang lain kan, materi yang lain. Gitu ya. Dan ustadznya kan nggak mungkin nungguin dulu sampai dia paham, kasihan yang lainnya seperti itu. Sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu
karena loadingnya cepat, ya, progresnya cepat gitu ya, dia langsung catat itu. Tetap dia langsung catat. Nyatat itu memang suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban, ya. Ya, kalau Imam Syafi'i metodologinya adalah melihat, mendengar, sudah selesai ustadznya atau gurunya Imam Malik itu sudah menyampaikan, ya, baru Imam Syafi'i nulis. Karena kan daya tangkapnya kuat ya. Nah, beda dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya Imam Syafi'i, Imam Malik menjelaskan, temannya loading dan sambil nulis gitu ya. Nah, itu juga nggak ada masalah, ya. Yang penting adalah qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jangan sampai nggak nulis. Dicatat dulu. Ini yang menjadi titik terang kita, ya. Kalau nggak hafal, tinggal lihat catatan, kan begitu. Nggak tahu kaidah, tinggal lihat catatan. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita kasih contoh nih, nomor 11 terakhir. Mada 'ala sariri? Mada 'ala sariri? Ya, jawabannya apa? 'Ala sariri sa'atun. As-sabu alas sariri. Alas sariri. Apa tadi yang pertama? Alas sariri sa'atun, boleh. Ya, taunya jam aja gitu. Yang lain. Apa tadi? Ada yang jawab apa tadi selain itu? Sobun. Apa? As-sabun. Asobun. Apa sobun? Sabun. Sabun di atas ranjang. Salah ya Ustaz. Miftahun. Al-miftahu ala sariri, bisa. Ya. Al-miftahu pakai alif lam karena kan dia di depan. Miftahu ala sariri. Ya. Kalau ala saririnya di depan, miftahunnya di belakang. Ya, seperti itu. Ya. Kasih tambahan sedikit ya. Bantal deh, bantal. Apa bahasa Arabnya bantal? Al-wisada. Wisadatu. Al-wisada artinya bantal. Ya. Alas sariri. Ya. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan? Ya. Kalau Masih tidak ada, proses. ya masih ini ya, proses. Proses. Sembari menunggu ya prosesnya, bisa ikhwan sekalian perhatikan ya pada bagian kedua. Bagian kedua di sini ada perintah iqra waktub, bacalah dan tulislah dengan ma'adhabti awahiril kalimat, dengan mengharokati kata-kata pada harokat akhir, ya. Ini gampang ya. Al-madrasatu ketemu dengan fi menjadi fil apa? Madrasati. Fil madrasati. Lalu ada al-baitu menjadi fil baiti. Fil baiti. Ada al-ghurfatu, al-hammamu, ya. Ada al-matbah menjadi fil bakhi. Al-maktabu menjadi alal maktabi. Al-kursiyu menjadi alal kursi. As-sariru, ya. Lalu ada al-kitab menjadi alal kitabi. Al-masjidu menjadi fil masjidi. Wah, sahlun jiddan ini. Ya.
sepertinya apa namanya, loadingnya udah ini nih, udah mencukupi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ingin Ustaz. Ya. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit ya. Ana akan bacakan dan teman-teman bisa harokati ya. Dan ikuti. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ah. Fil jami'ati. Ya, rakam wahid. Ana bisa diulangi ya. Wahid, isnan, salasa. At-talibu Fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Ya. Artinya tolib. Apa artinya tolib? pelajar. Pelajar. Fil jami'ah. Apa artinya jami'ah? Belum tahu ya. Ini artinya Kampus. universitas. Kampus, betul. Kampus atau universitas. Jami'ah. Ya. Jadi kita tahu ya, karena akar katanya jami'ah itu dari kata jamaah. Tempat berkumpulnya para penuntut ilmu adalah jami'ah. Ya, jami'ah. Ada Jami'atul Indonesia. Nah, apa artinya? Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, ya. Naam. Disebut dengan jami'ah. Nanti tingkatan sekolah kita bahas nanti ya. Akan ada tuh. Tingkat TK, bahasa Arabnya apa, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, dan universitas, ya. Nah, rakam isnan, ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Artinya apa ya? Ar-rajulu fil masjidi. Pria Anak itu laki-laki itu di dalam masjid. Anak Masjid. laki-laki, rojul. Oh ya. Laki-laki. Laki-laki dewasa. Laki-laki. Iya ya. Laki-laki dewasa, bukan Laki-laki anak dewasa. kecil lagi, rojul ini. Ya, Rijal. rojul ini rijal. Rijal itu jamaknya. Rijal. Rijal bukan nama orang ya. Bukan, ya. Rijal, ya. Sudah dibahas kan ya tingkatan dari ini orang apa anak kecil biasa apa bahasa Arabnya? Waladun. Al-waladu. Waladun, ya. Kalau pemuda, pemuda ini ada dua, cuman kita pakai yang Fatan. gampang saja. Fatan atau al-fata. Ya, alif lam boleh. Al-fata. Atau syabun. Pemuda. Ya tahulah ya ukuran pemuda ini dari tingkat berapa sampai tingkat berapa gitu ya. Nah, di atasnya lagi ya barulah namanya rojul. Rojul ya. Ar-rojulu. Ya. Artinya apa? Rojul laki-laki Dewasa. Ya. Laki-laki dewasa. Lalu berikutnya ada yang namanya al-ajuz. Ya. Ajuz. Al-ajuz itu artinya sudah masa-masa lansia. Ya, masa-masa lansia, al-ajuz. Ya. Masa lansia itu di usia berapa? Ada yang tahu? 50 ke atas kali ya? Berapa? Di atas 50. Nah, bukan. Kalau kita tinjau secara Al-Quran ya, arba'in sanah. 40. 40 tahun. Kenapa 40 tahun itu sudah masa-masa fase dia akan mulai lansia?
karena di atas 40 tahun di mana Allah akan mencabut satu persatu nikmat sedikit-sedikit. Dari beruban, ya kan? Dari yang biasanya lari 5 kilo, ya sekarang tinggal 1 kilo gitu ya. Itu 40 tuh, 40. Ya, arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mati allati an'amta alayya. Ya, di mana pada saat itulah kita disuruh banyak bersyukur. Ya. Kenapa kita disuruh banyak bersyukur? Karena pada saat itulah Allah uji kita dengan satu persatu nikmat itu Allah angkat. Ya, makanya disebut dengan ajuz di sini. Udah mulai lansia tuh. Ya, 40 tahun ke atas itu udah mulai disuruh siap-siap. Ya. Apakah sudah masuk ke persimpangan? Pilihannya itu sudah semakin jelas. Ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, ya. Ya, hal min soal ada yang tanya? Ustaz, kalau misal kita manggil ya dewasa gitu kan, bahasa Arab gitu, itu kita manggil kan, kalau kita kan manggilnya Pak mungkin. Nah, kalau di Arab itu apa, Ustaz? Kalau di Arab ya, dia sama dengan di bahasa Inggris gitu ya. Dia hampir sama ya. Ya Abdullah, ya Muhammad kan gitu ya. Itu kalau yang seumuran. Ya. Kalau yang lebih tua, ya, yang lebih tua dihormati apa yang lebih tua yang nggak dihormati nih? Ada dua nih. Misalkan yang tua yang dihormati nih, cuma kita nggak tahu namanya gitu, Ustaz. Ya. Misalkan kalau kita nggak tahu namanya, yang lebih tua dan kita hormati namanya Syekhu. Ya. Syekhu. Syekhu. Ya. Ya Syekh. Gitu ya. Nah, Syekh ini kan bisa arti orang tua, ajus juga. Tapi bisa juga orang yang berilmu, orang yang dihormati. Ya Syekh. Ya. Ya. Ini kalau kita menghormati, yang benar-benar menghormati. Tapi kalau kita cuman ya kita anggap itu saudara lah gitu ya. Maka jawabannya apa bahasa Arabnya? Ya akhi, kan begitu. Ya akhi. Ya. Nah, ini bocoran sedikit ya. Kalau ingin tawar-menawar di Arab ya, kita panggilnya kepada pedagang dengan kata ya Sadiq. Nah, ya Sadiqu. Ya, Sadiq. Kita sudah pernah belajar ya kata Sadiq. Apa artinya Sadiq? Dari sidik itu ya, yang dipercaya, bukan? Sahabat. Sahabat terpercaya ya. Sohib lah, sohib ya. Soulmate ya. Sohib yang soulmate ya. Jadi kita panggil ya Sadiq. Wah, itu dia senang tuh. Ya Sadiq, Masya Allah. Ya, kalau dipanggil ya Syekh, wah dia belum tua. Ya, itu kan yang yang dituakan dan dihormati gitu. Kalau seumuran kita hormati ya Sadiq. Seperti itu. Ya. Ya Sadiq. Ya. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi nggak ada istilah ya Bapak, Pak, Bu, nggak ada tuh. Ya, nggak ada. Yang ada adalah tuan. Kalau kita belanja, kita dipanggil tuan. Ya, tuan itu bahasa Arabnya sayyid. Nah. Kalau Ya dipanggil sayyidi. Abu atau Abi, Apa? Ya Abu. Apa? Suaranya putus-putus. Dipanggilnya Abu. Abu. Oh, alah. Dipanggilnya Abu berarti kita memuliakan dia sebagai seorang bapak-bapak gitu ya. Abu.
ummu, boleh nggak? Boleh. Tapi itu tidak biasa di Arab. Oh, di Indonesia iya. Ya abu kan Pak, Bapak gitu ya. Pak gitu ya. Ya Abu siapa kan nggak kenal nama anaknya ya. Abu Abdullah. Kalau kita tahu kan enak ya. Ya Abu Abdullah ya. Nama anaknya Abdullah. Wahai bapaknya Abdullah, saya mau beli ini. Nah, itu boleh ya. Kalau di Arab ya ummu siapa? Ummu man ya. Ya Abu man ya. Dia nanya balik gitu ya. Wahai bapaknya siapa? Ya. Kalau dipanggil Abi ya emang situ bapak apa anak saya gitu lagi nanti ya. Nah, itu juga salah tuh ya Abi ya Umi. Abi berapa harganya gitu ya. Kam saman hadza ya Abi. Ya, emang dikira dia bapaknya antum gitu ya kan nggak seperti itu. Ya. Nah, yang biasa digunakan ya Sadiq ya. Kam hadza, berapa harganya? Ya Syekh ahlan wa sahlan ya. Seperti itu. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Tapi berarti kalau seorang tua sendiri ya abi ya itu ya abi ya umi itu nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Abi umi kepada orang tua sendiri gitu ya. Itu bahasa belum kasih sayang itu, baru bahasa biasa aja. Ya. Kalau bahasa kasih sayang ya abati. Itu udah mengena banget itu, wahai ayahku tercinta, itu abati. Ya. Seperti itu. Baik. Untuk nomor lawannya 3. abati apa? Ustaz. Hah? Kan tadi abati ayah, kalau ibu apa tadi? Kalau ibu apa ibu? Amati. Hah? Gara-gara abati jadi amati, ngikutin gitu ya. Kan kalau biasa ya ummi kan gitu ya. Ya ummi ya. Kalau untuk kesayangan untuk ibu itu ya umma. Ya umma, ya ummati. Nah, ada yang kalau di Mesir ya ammati bisa juga. Tapi kalau ammati itu nantinya jadi bibi. Ammah itu jadi bibi. Ya ummati, ya ummah. Ya ummati ya. Nah, seperti itu. Ya. Paham tuh insyaallah? Nah, insyaallah. Ya. Untuk tugas ya ikhwan, itu bagian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 ya. Itu diharokati dan diterjemahkan. Insyaallah sahlun jiddan tugasnya. Ya. Itu saja untuk tugasnya. Ya. Karena pekan depan pelajari bagian yang hamzah dalam kurung ya. Ada Muhammad, ada Amina, ada Khalid. Nah, ini apa bedanya nih? Ya. Nanti kita akan bahas. Pembahasannya lebih kompleks lagi dan diharapkan untuk mempersiapkan diri ya untuk kita buat pusing gitu ya, insyaallah. Ya. Baik. Ustaz, ya, silakan. Yang tugas tadi itu yang 3, 4, 5, 6 itu yang halaman 22 itu ya Ustaz ya? Iya. 22 dan 23 kan sampai 10. Sampai 10. Ya. Ya. Sampai 10. Harokati dan terjemahkan. Nah, sembari kita latihan menulis kan ya. Menulis, mengharokati seperti itu. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Silakan. Maafi soal insyaallah. Maafi soal. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan latihan ya dan juga memahami jawaban yang benar sesuai dengan tingkatannya ya. Jadi inilah bahasa Arab ya. Hadhihi al-lughah al-arabiyyah. Hadhihi hiya al-lughah al-arabiyyah. Inilah bahasa Arab. Ya, kita jawab akan tahu lawan bicara kita ini akan mengetahui ini
terpelajar, ya, anak berpendidikan, jawaban anak berpendidikan. Anak terpelajar seperti ini jawabannya. Oh, ini anak pedagang, jawabannya seperti ini. Tahu. Yang menjadi lawan bicara kita tuh bisa tahu. Karena jawaban bahasa Arab itu bisa macam-macam. Bisa banyak variasinya. Variasinya sangat banyak. Dan kaidahnya itu bisa diputer-puter. Nah, ini unik ya. Ya, hanya ada dalam bahasa Arab. Ya, hanya ada dalam bahasa Arab. Dia bisa diputer-puter. Nanti kalau ikhwan sekalian sudah ke pembahasan yang lebih tinggi, ya, kan kita tadi belajar madza alal maktabi kitabun, atau al-kitabu alal maktabi. Nanti kalau sudah tingkatan tertinggi lagi, ala bisa di depan, al-maktabi bisa paling belakang. Ya. Ala al-kitabu al-maktabi. Ya, itu udah tingkatan tertinggi tuh. Bisa diputer-puter. Yang penting harokatnya tidak berubah. Itu dia bahasa Arab. Dan itulah Al-Quran kenapa menggunakan bahasa Arab. Dia nggak bisa dirubah-rubah. Karena dia puter-puter tuh. Dia seperti puzzle ya. Rumus di dalam algoritmanya itu benar-benar tidak bisa diprediksikan. Mana khobarnya, mana mubtada'nya, tiba-tiba muncul di sana, ya, di apa namanya, baris kesekian, ya, ayat kesekian. Makanya kalau dirubah satu kata saja, yang lain bisa berantakan seperti itu. Ya, insya Allah tidak ada lagi yang ditanyakan. Wadih, insya Allah ya, ya ikhwan. Kalau sudah wadih itu artinya jelas ya. Maka jawabnya wadih. Wadih, insya Allah. Wadih, insya Allah. Wadih, insya Allah. Wadih artinya jelas. Ya, wadihun ya. Ini yang orang Jawa bisa tahu, orang Jawa bisa bacanya beda. Wadih jadinya. Wadih. Ya. Kalau orang Jawa wadih gitu ya. Nah, kita harus jelas. Wadih insyaallah. Wadih. Insyaallah. Insyaallah. Jelas insyaallah. Jadi satu-satulah, ada wadih, ada mafhum, ada thayyib, ada jayyid, ya, ada hasanan, masya Allah. Nanti macam-macam. Kita dikit-dikit saja. Wadih dulu ya. Jadi nanti kalau ngejelasin ke anak, ngejelasin ke istri, ya, lalu setelah itu sampaikan wadih ya zaujati, wadih insyaallah, gitu ya. Maka jawabannya wadih. Ya, bisa dipraktekkan ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekhilafan dan ada kekurangan. Itu datangnya daripada diri ana pribadi dan dari syaitan la'natullah alaihi. Nahtatim bihadzal qadar ya, bi du'ai kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.